Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dea Safitri. Saya dari kelas manajemen 21C. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai ruang lingkup manajemen risiko. Selanjutnya, yang akan saya bahas pada materi kali ini, yang pertama ada pengertian dari resiko itu sendiri, yang kedua pengertian manajemen resiko, yang ketiga manfaat manajemen resiko, yang keempat kesalahan umum pada manajemen resiko perusahaan, dan yang terakhir contoh manajemen resiko di dalam perusahaan. Selanjutnya ada pengertian dari resiko. Apa sih resiko itu? Menurut Griffin, risiko adalah ketidakpastian tentang peristiwa masa depan atas hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. Yang kedua ada pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Selanjutnya ada manfaat manajemen risiko. Manfaat yang diperoleh dengan menerapkan manajemen risiko menurut Godfrey adalah pengendalian ketidakpastian yang lebih baik akibat dari tingginya tingkat ketidakpastian, sehingga dapat memahami kegiatan mana yang paling berisiko dan asumsi apa yang paling berpengaruh. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Kepercayaan akan meningkat dengan memahami ketidakpastian menjadi lebih baik dan luasnya pengaruh ketidakpastian serta potensi konsekuensi. Yang ketiga, menjelaskan dengan lebih baik. Manajemen risiko akan dapat menjelaskan tujuan dengan lebih baik dan menjaring berbagai kendala dan akibatnya. Yang terakhir, peningkatan dan terinformasinya pengambilan keputusan, di mana keputusan dapat diambil berdasarkan tujuan, kondisi yang realistis sesuai dengan situasi yang mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang terjadi, memonitor risiko yang terjadi, dan efektivitas dari pengendalian risiko. Selanjutnya ada kesalahan umum pada manajemen risiko perusahaan. Yang pertama, pemimpin yang kurang handal. Yang kedua, tidak mampu menerapkan enterprise risk management. Yang ketiga, hanya mempercayai data kuantitatif. Yang keempat, tidak mengintegrasikan manajemen risiko dengan data real time. Dan yang terakhir, mengabaikan budaya organisasi yang disfungsi. Yang terakhir ada contoh manajemen risiko di dalam perusahaan. Contoh manajemen risiko di dalam perusahaan adalah yang pertama, membuat kebijakan dan panduan pelaksanaan untuk mengurangi risiko operasional. Yang kedua, melakukan analisis SWOT untuk mengetahui risiko pasar dan persaingan. Yang ketiga, mengadakan pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang risiko perilaku. Yang keempat, menerapkan sistem pengawasan dan audit untuk memantau risiko keuangan dan kinerja. Yang terakhir, melakukan mitigasi dan kontingensi untuk mengatasi risiko bencana alam atau kecelakaan kerja. Cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.